Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan penuh semangat ya. Di video kali ini kita akan membahas fungsi edit dan hapus pada menu kategori dengan menghubungkannya menggunakan database MySQL. Langsung saja, mari kita mulai. Pertama-tama kita coba buka dulu projectnya. Nah, di sini kita akan membuat edit kategori ya. Kita copy saja dari tambah.php. Kita copy, kita paste. Nah, kita ubah namanya jadi ubah ya. Ubah.php. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba buka index.php. Kemudian kita cari tombol edit ya. Nah, di sini ada tombol edit. Kita coba sesuaikan ya. Ubah.php. Tanda tanya. Nah, di sini kita harus kirim ID datanya agar ketika klik tombol edit muncul juga data yang sudah kita pilih ya. Caranya kita tambahkan di sini ID sama dengan, terus ini kita copy saja dari sini, kemudian paste. Nah, ini kita ganti jadi ID. Kita save, kemudian kita cek projectnya. Nah, ini kita refresh dulu ya. Nah, ketika kita klik edit, nah dia akan pindah halaman dan URL-nya juga akan berubah. Di sini ada ID-nya 1 ya. Kita balik lagi. Kalau yang minuman kita edit, nah ID-nya jadi 2. Nah, nanti di nama ini akan ada isinya sesuai dengan ID-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke project. Kita ke file ubah. Nah, di sini kita perlu bikin query baru untuk mengambil data berdasarkan ID ya. Caranya kita buat dulu variabel ID sama dengan, nah kita ambil URL tadi ya, itu menggunakan get. Nah, kemudian ID. Nah, ini fungsinya untuk mengambil URL yang ada di sini. Jadi ID 2 ini kita akan ambil dan kita akan tampung di sini. Kemudian kita bikin query untuk mengambil data berdasarkan ID tersebut ke tabel kategori ya. Caranya kita bikin variabel data, kemudian query. Nah, di sini kita bikin select bintang from, nama tabelnya kategori. Kemudian nah di sini where berdasarkan ID-nya. Nah, ID-nya diambil dari sini ya. Kita ambil ID. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita bikin array-nya kosong ya, agar diambilnya itu cuman 1 array. Oke, save. Nah, selanjutnya kita edit yang bagian form untuk bisa menampilkan datanya. Oke, sebelah sini. Caranya kita bikin value, kemudian bikin tag PHP-nya $data ID, tutup. Nah, seperti ini. Kita coba cek ya di websitenya. Nah, ini yang keambil itu ID ya. Nah,
Yang kita butuhkan itu nama, berarti kita tinggal ganti di sininya jadi nama. Kita cek refresh lagi. Nah, namanya berubah jadi minuman. Jadi teman-teman sudah berhasil ya untuk mengambil datanya. Nah, yang dibutuhkan lagi, kita harus bikin inputan baru ya untuk menampung ID-nya. Jadi ketika disubmit itu ID-nya juga ikut kekirim. Kita bikin inputan baru. Kita copy saja dari sini. Copy, kita simpan di sini ya. Nah, ini kita ganti jadi ID. Kemudian ini nggak perlu, kita hapus. Nah, datanya kita ganti jadi ID ya. Kita save, kita cek di sininya. Nah, di sini ada ID-nya 2 ya. Nah, agar datanya terjaga, kita nggak perlu munculkan si inputan ini ya. Caranya kita ganti tipenya jadi hide ya, hidden. Save. Nah, secara tampilan datanya tidak kelihatan atau tidak ada, tapi form tersebut atau inputan tersebut tetap ada di form ini. Jadi ketika kita klik simpan, itu akan mengirimkan juga ID-nya. Oke, balik lagi. Selanjutnya kita coba bikin function dulu ya. Function untuk edit datanya. Kita copy saja dari sini agar cepat. Nah, pertama kita ganti namanya jadi ubah. Kemudian ini masih sama ya. Yang perlu kita update itu di sini. Kita rubah yang awalnya insert jadi update. Kemudian kategori ininya ganti jadi set. Nah, ini kita ganti ya. Itu jadi nama sama dengan $nama. $nama itu diambil dari sini. Kutip koma ya. Oh sorry, ini kutipnya 1 aja. Karena sebelumnya sudah ada kutip 2. Kemudian kita copy saja dari sini. Nah, ini ganti jadi ini ya, yang kita buat di tabel itu created ya. Created. Add. Nah, date-nya itu kita ambil dari sini. Kemudian kita cari berdasarkan ID-nya. Where ID sama dengan, nah ini kita perlu bikin penampung juga ya untuk ID-nya sama dengan, nah ini $data ID. Ini dapat dari mana? Dari form yang tadi kita buat ya. Ada ID, ada nama. Nah, kalau ini otomatis. Nah, kita di sini ambil ID-nya seperti ini. Kemudian kutip titik koma. Nah, sampai sini kita coba save. Selanjutnya yang kita perlu update itu yang bagian ubah yang di atas ini. Nah, kita ganti jadi ubah ya, sesuai dengan function yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita coba cek. Refresh. Nah, yang ini awalnya minuman, kita jadi ganti minuman 2 ya. Coba kita simpan. Data gagal ditambahkan. Oke.
kita coba cek lagi ya codingannya. Berarti ada yang salah di bagian function ubahnya. Oh ya, ini nggak perlu ya. Into ini itu ada di update harusnya. Kemudian oh ini ada koma, ini juga nggak perlu. Kita coba save, kita balik lagi, kita refresh, kita coba edit jadi 2, minuman 2 ya, simpan. Nah, ini data base ditambahkan. Sekarang tampilannya sudah berubah jadi minuman 2 ya. Selanjutnya kita akan buat function hapus, dimana ketika diklik tombol hapus itu akan menghapus data yang ada di sini ya. Oke, kita balik lagi ke index ya, dimana di sini kita akan memperbarui tombol hapusnya. Kita akan contoh tombol yang edit ya. Jadi kita copy dari sini, paste. Nah, di sini kita ganti jadi hapus ya. Terus kita kasih di sininya pengecekan atau verifikasi menggunakan on click ya. On click ini jadi ketika tombol diklik akan muncul confirm. Nah, di sini kita kasih pesannya, apakah Anda yakin? Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Save. Nah, sekarang kita coba cek dulu, refresh, klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Apakah Anda yakin? Cancel ya. Nah, selanjutnya ketika tombol ini diklik dan klik ya, akan menjalankan fungsi hapus.php. Tag PHP-nya. Jangan lupa tutup. Nah, di sini kita bikin require /function/ kategori function ya. Selanjutnya kita bikin variabel id sama dengan get. Nah, ini untuk ambil id di URL-nya, titik koma, terus kita bikin kondisian ya, pakai if else. Jadi ketika tombol hapus itu berhasil dijalankan, nah seperti ini. Jadi ketika function hapus ini berhasil, kita akan munculkan echo. Nah, terus kita bikin script ya. Alert data berhasil dihapus. Nah, ini jadi munculkan informasi data berhasil dihapus ya. Kemudian kita arahkan menggunakan dokumen location href sama dengan index.php. Kita balikan lagi ke PHP-nya ketika tombolnya berhasil dihapus. Kita kasih tutup. Script. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita copy saja. Kita masukkan ke else-nya. Data gagal ya. Gagal dihapus. Oke. Untuk menghapus data ya, kita balik lagi ke websitenya, kita refresh, kita coba hapus yang buah. Oke, data berhasil dihapus. Nah, datanya sudah hilang ya. Berarti teman-teman sekarang sudah berhasil untuk menghapus data di tabel kategori ya. Oke, sekarang sampai sini saja. Kita akan lanjut di video selanjutnya.